Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyandi dengan NIM 3322124, mahasiswa Universitas Islam CHMD Jamil Jambek Bukit Tinggi, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu pengantar manajemen. Di dalam video ini saya akan coba memperkenalkan perkebunan sawit yang ada di Kecamatan Rokan Patkoto, Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana yang ada di dalam video. Salah satu contoh perkebunan kelapa sawit yang ada di Kecamatan Rokan Patkoto awal mulanya dikembangkan oleh masyarakat yang mendirikannya. Penanaman kelapa sawit ini sangat sesuai dengan iklim yang ada di Kecamatan Rokan Patkoto, Kabupaten Rokan Hulu. Pada umumnya, pemanenan buah kelapa sawit dilakukan terus-menerus sepanjang tahun atau sepanjang minggu dengan rata-rata 7 jam kerja. Rotasi atau pemanenan buah kelapa sawit yang terlalu panjang akan mengakibatkan buah yang sangat matang dan menyebabkan buah sawit memiliki kadar minyak ALB yang sangat tinggi. Rotasi pemanenan buah kelapa sawit ini adalah faktor atau aspek yang sangat penting di dalam perkebunan kelapa sawit yang paling menentukan untuk mendapatkan produk yang bagus. Rotasi yang terlalu pendek akan menyebabkan kurang efisiensi kegiatan pemanenan karena buah belum banyak yang masak dan banyak buah mentah yang nanti akan banyak terpanen. Oleh karena itu, pada musim buah cepat matang, jangka waktu pemanenan diperpendek. Sebaliknya, jika buah lambat matang, pemanenan harus diperpanjang. Perkebunan kelapa sawit adalah salah satu sektor pertanian di Kecamatan Rokan Patkoto, Kabupaten Rokan Hulu. Adalah bibit yang dihasilkan dari buah kelapa sawit dan dapat diolah menjadi minyak goreng. Pada awalnya, masyarakat yang ada di Kecamatan Rokan Patkoto ini berkebun karet dan sawit. Akan tetapi pada tahun 2007, perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Rokan Patkoto lebih dominan daripada perkebunan karet. Bagi masyarakat beranggapan perkebunan kelapa sawit lebih menguntungkan dikarenakan rotasi kelapa sawit lebih cepat dibandingkan dengan karet, sehingga banyak perkebunan karet yang diganti dengan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kecamatan Rokan Patkoto. Ada juga beberapa perusahaan atau PT yang masuk atau ingin bekerja sama di Kecamatan Rokan Patkoto sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang ada di masyarakat. Adapun salah satu perusahaan yaitu PT Rokan Semesta yang ada di Cipangkiri Hilir, Kecamatan Rokan Patkoto, Kabupaten Rokan Hulu. Perusahaan akan melakukan tanggung jawab sosial di Kecamatan Rokan Patkoto, Kabupaten Rokan Hulu, yaitu dengan memberikan bibit yang berkualitas dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana menanam dan merawat perkebunan sawit yang baik dan benar, sehingga masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan dikarenakan mereka diberikan bibit yang berkualitas dan pengetahuan bagaimana cara merawat dan menjaga perkebunan kelapa sawit sehingga dapat menguntungkan bagi mereka. Di dalam perkebunan sawit juga dipergunakan sebagai peternakan sapi dan itu sangat menguntungkan bagi perkebunan kelapa sawit dikarenakan kotoran yang dikeluarkan oleh sapi akan menjadi pupuk organik bagi
perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Sehingga perkebunan kelapa sawit itu akan mendapatkan buah yang berkualitas atau buah yang bagus. Ada beberapa permasalahan di perkebunan kelapa sawit yang ada di Kecamatan Rokan Empat Koto, yaitu salah satunya adalah pupuk yang mahal, bibit yang tidak berkualitas, kurangnya pengetahuan, jalan yang tidak memadai atau banyak jalan yang rusak, pencurian TBS, dan keterbatasan alat produksi dan standar TBS yang tinggi. Permasalahan yang sering dialami oleh perkebunan kelapa sawit atau permasalahan yang fatal yang ada di perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Rokan Empat Koto, yaitu pencurian buah kelapa sawit, jalan yang rusak, dan pupuk yang mahal. Pencurian buah kelapa sawit ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari petugas ataupun masyarakat, sehingga dapat terjadi pencurian buah kelapa sawit tersebut. Apalagi masyarakat yang mempunyai ladang atau lahan perkebunan kelapa sawit yang jauh dari tempat mereka, sehingga besar kemungkinan pencurian buah kelapa sawit ini akan dapat terjadi. Permasalahan selanjutnya yang sering dialami di dalam perkebunan kelapa sawit yaitu jalan yang rusak atau jalan yang kurang memadai. Apalagi saat musim hujan tiba, jalan-jalan yang ada di perkebunan kelapa sawit akan tergenang oleh air atau akan berlumpur, sehingga menyulitkan bagi para petani atau petugas untuk menuju ke perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Dengan adanya jalan yang rusak, maka produksi buah kelapa sawit akan terhambat atau akan terhalang, sehingga sulit bagi petani untuk menjual buah kelapa sawit kepada perusahaan atau pabrik yang ada di luar daerah, sehingga masyarakat dan pemerintahan dan perusahaan atau PT yang ada di kecamatan untuk bahu-membahu untuk memperbaiki jalan yang rusak agar dapat meningkatkan produktivitas dari buah kelapa sawit tersebut, sehingga akan dapat meningkatkan nilai jual dari buah kelapa sawit tersebut. Apalagi di beberapa desa yang ada di Kecamatan Rokan Empat Koto masih banyak jalan yang berlubang atau jalan yang rusak, sehingga menyulitkan bagi perkebunan kelapa sawit atau petani kelapa sawit untuk menjual hasil perkebunan kelapa sawitnya keluar daerah. Jalan yang rusak ini dapat berdampak pada harga TBS atau harga buah kelapa sawit yang ada di Kecamatan Rokan Empat Koto. Permasalahan selanjutnya yang sering dialami oleh para petani atau perkebunan kelapa sawit yang ada di Kecamatan Rokan Empat Koto yaitu pupuk yang mahal dan juga pupuk yang kurang berkualitas. Pupuk yang bagus dan berkualitas dan juga mahal yaitu kisaran harga sekitar Rp1.000.000 per karungnya, sehingga para petani atau perkebunan kelapa sawit lebih memilih pupuk yang lebih murah, akan tetapi kualitasnya kurang bagus. Sawit yang mendapatkan pupuk kurang berkualitas akan berpengaruh kepada tandan buah kelapa sawit itu sendiri, sehingga dapat mengakibatkan kurangnya harga jual buah kelapa sawit. Akan tetapi buah kelapa sawit yang mendapatkan pupuk yang berkualitas akan menyebabkan buah kelapa sawit ini akan tumbuh besar sebagaimana yang ada di video. Contoh, pohon yang mendapatkan pupuk yang berkualitas mengakibatkan buahnya lebat dan banyak, sehingga dapat meningkatkan nilai jual dari buah tandan kelapa sawit tersebut. Dan buah kelapa sawit yang mendapatkan pupuk yang bagus
akan menambah berat dari tandan buah kelapa sawit itu sendiri. Mari sama-sama kita lihat video ini, buah yang sangat bagus dan berkualitas. Baik, saya akan mengakhiri video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.